Pertanyaan saya, Pak, bagaimana Bapak berencana mengatasi sistem politik yang rentan terhadap korupsi dan bagaimana Bapak akan memastikan akuntabilitas pemerintah yang lebih tinggi untuk kepentingan rakyat? Terima kasih. Ini pertanyaan pertama langsung ngegas politik gitu. Keren loh kamu. Biasanya pertanyaannya, Pak saya masih jomblo Pak. Itu biasanya. Tapi ini keren. Panggilannya siapa? Afda, Pak. Tadi Nur. Ganti ya sudah ya. Ganti namanya. Boleh. Oh boleh. Oke dah, terima kasih. Bagaimana cara mengatasinya? Satu, ikutilah aturan. Dua, berikanlah contoh. Tiga, kalau kamu melanggar politiknya semua teriak. Itulah social control. Yang penting dari sebuah proses itu adalah edukasi atau pendidikan politik. Suatu ketika saya pernah menjadi ketua pansus undang-undang partai politik. Ceritanya menarik, karena dari partai politik itulah muncul satu fungsi namanya pendidikan politik. Pendidikan politik apa? Untuk mencerdaskan, setelah cerdas bagaimana sebagai sumber rekrutmen kader. Nah, kader. Kadernya mau jadi apa? Kalau tadi kita ketemu dengan banyak tokoh masyarakat, mereka mengatakan, Pak, Sultra ini kaya, Pak. Tapi kenapa kemudian kami masih butuh A, B, C, D? Iya, didik dulu, sekolah, ada kemudahan akses, lulus, kembali mengembangkan daerahnya. Gitu kan? Meskipun tentu pendidikan tidak hanya mencetak tukang, tapi juga bangun karakter, membangun integritas, membangun budi pekerti. Itu contoh. Lebih dari itu apa? Aturan yang dibuat. Maka ketika kemudian terjadi sesuatu yang tidak benar, biasanya masyarakat akan berteriak pada soal itu. Kembalilah ke jalan yang benar. Kira-kira begitu. Maka nanti kamu lulus, ahli komunikasi, rasa-rasanya ilmumu paling pas itu. Untuk mengedukasi, mengkomunikasikan dengan narasi yang baik dan benar, tapi kira-kira narasinya nggak keras tapi bisa. Dan orang celup, kena, tersindir gitu ya. Maka budaya kita ada satu budaya yang bagus, malu. Kalau malu, oh ini nggak pantas. Maka waktu kemarin saya bertemu dengan Romo Fran Magni Suseno. Romo ini luar biasa menulis buku tentang etika politik. Kalau saya Pak Ganjar satu saja, mencari pemimpin itu bukan mencari yang terbaik. Karena tidak akan pernah menemukan yang seideal-ideal yang kita mau. Tapi mencegah orang jahat untuk memimpin. Itu katanya. Oke ya? Oke, ini sebelah kiri dimulai dari cewek. Saya percaya kok perempuan itu memang lebih jago. Apa? Sabar, giliran dong. Anu representasi sebelah kiri, sekarang sebelah kanan. Dari cewek ke cowok. Karto, saya mau yang merasa paling muda. Cowok dong, sini cowok. Merasa paling muda. Berapa umurmu bro? 20 tahun, oke. Hah? Nah, ini kayak bidding aja 19. Ya udah 19 dulu kamu deh. Ya. Ini bro. Iya, sabar biasa aja. Namanya nggak usah panjang-panjang, panggilannya aja. Bismillahirrahmanirrahim, perkenalkan nama saya Andi Kifli. Panggilannya? Saya Andi Kifli. Panggilannya? Andi. Saya Saya kuliah di Universitas Haloleo tanpa mukadimah. Pertanyaan saya Pak. Fakultas apa? Fakultas Perikanan Pak. Perikanan. Kamu dibutuhkan betul ini. Coba. Ini. Pertanyaan saya Pak, di Sulawesi Tenggara ini Pak daerah pertambangan. Ya. Kita bisa melihat bahwa selanjutnya banyak generasi-generasi yang akan selesai studinya Pak. Yes. Tetapi bisa kita ketahui bahwa selesai teman-teman berstudi banyak yang menjadi buruh kasar Pak. Skema apa yang Bapak bangun di Sulawesi Tenggara ini untuk menghadapi tragedi generasi muda Pak? Mungkin itu saja pertanyaan singkat dari saya Pak. Salam pejuang pikir pejuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Itu pemikir pejuang pemikir itu.
Pemikir pejuang, pejuang pemikir, dan kalau berjuang nggak boleh mikir-mikir. Dik, keren dik kamu dik. Tapi kalau lulus menjadi pekerja kasar, jangan mau. Karena kamu punya bargaining position yang bagus. Sarjana. Kamu perikanan kelautan? Perikanan deh, perikanan. Nah kamu bisa mengembangkan itu sesuai dengan karakteristik. Ada dua hal. Bagaimana caranya? Ini saya punya pengalaman praktek ya teman-teman. Ketika saya menemukan keluarga miskin, saya tanya bagaimana kira-kira harapan hidupmu? Ya, kami nggak punya biaya sekolah. Oke. Kami nggak punya kepandian. Oke. Lalu kamu apa? Adanya cangkul, Pak. Pasrah, Pak. Itu cangkul apa? Ini cangkul lagi. Maka utangnya pertanian yang bisa dikerjakan. Punya ilmu nanam padi nggak? Ya kira-kira, Pak. Kira-kira itu dari mana? Dari kebiasaan. Pernah pelihara ternak? Pokoknya ada kambingnya aja Pak, nanti kita kasih makan. Saya baru tahu kalau kambing itu bisa masuk angin. Itu dari praktek, tapi tidak, atau ilmunya kurang. Maka Andi, kamu punya ilmu bagus. Apa yang bisa kita lakukan? Sebenarnya, ada yang namanya teaching industry. Jadi ketika ada industri di sini, sekolahannya ada di sebelah sini, maka dia berjodohan. Sehingga praktek yang saya lakukan adalah, yang keluarga miskin ini saya cari, adakah anaknya yang usia sekolah tapi tidak bisa sekolah. Saya kasih jaminan 100% dia beasiswa. Saya masukkan dalam asrama, dia hanya bawa badan. Saya tanya di rumah, makan sehari 2 kali, kadang-kadang kalau tidak ada lauknya dia hanya makan nasi garam. Kita ambil anak-anak berbakat, anak-anak pintar ini, kita sekolahkan di situ, disiplinnya sangat tinggi seperti militer Pak. Setelah itu apa? Dalam proses 3 tahun dia belajar di sekolah SMK nih. Dia sudah praktek dan bekerja sama dengan perusahaan. Gitu Dik. Dik. Tenang. Ini kita kasih kejutan. Maka kemudian dia disiapkan, dia belajar apa, dan akan bekerja di mana. Maka teaching industry ini adalah industri yang kemudian mengajarkan. Maka kelompok, begitu dia lulus, dia akan bekerja. 90% lebih mereka terserap di dalam dan di luar negeri. Maka kalau nanti kamu jadi sarjana perikanan katakan, kamu siap sekarang mau bekerja di mana. Orientasi itulah semacam kalau debat capres, cawapres, itu kira-kira visi misimu apa, mimpimu apa yang kamu mau capai dalam tahapan per tahapan. Saya lulus, nanti saya akan praktek dulu. Saya lulus, saya akan langsung bekerja sendiri. Terserah. Maka disiapkan betul-betul ke arah sana. Nah seringkali ketika kita tidak pernah bisa menemukan jalur itu, maka ya udahlah nggak ada kerjaannya kok. Akhirnya bekerja kasar. Maka yang saya bayangkan, kalau di Sutra ini lautnya luas, kamu sekolah itu pas. Kalau ada tambangnya banyak di sini, mestinya di sini ada fakultas pertambangan. Ya, ada ya? Oh teknik pertambangan ada? Oh teknik mineral ada juga? Oh pertambangan? Udah pas. Maka kemudian mestinya kalian sudah praktek di industri tambang yang ada di sini. Sudah praktek. Nanti ada 2. Yang mining katakan bagaimana geologi, katakan kemudian mengetahui potensi dan bagaimana cara mengeksploitasi dan mencegah dari kerusakan lingkungan. Yang kedua mengolah. Mengolah ini mungkin apakah itu ya elektro ngurusi semuanya, kimia mungkin ngurusi materialnya, termasuk derivat turunannya gitu kan, sampai produknya. Maka proses di smelter itu membutuhkan lebih banyak insinyur sebenarnya. Sampai kalau ini sudah jadi bahan setengah jadi, ini mau dijadikan apa? Itulah hilirisasi total sampai end product. Gitu bro. Jadi kamu siapkan dirimu, sekolah muda betul, kamu lengkapi pengetahuanmu di luar itu umpama bahasa, ya, umpama komunikasi tadi penting. Jadi kalau melamar itu orangnya confident. Mau gaji berapa? 15 juta. Fresh graduate minta segitu. Oh saya ahli. Wow, itu orang langsung ngeper gitu. Coba sekarang kerjakan, belum pernah. Tapi intinya percaya diri dulu gitu kan, untuk bisa melihat kondisi. Dan tentu saja praktek itu akan menginternalisasikan ilmu. Oke nggak?
Kamu diem aja, paham atau ngantuk? Atau lagi chatting sama pacarnya nih? Oke, tarik. Belakang, belakang. Belakang, Pak. Cowok sekarang cewek? Lagi-lagi, Pak. Cewek? Oke. Ya. Ya. Pertanyaan apa? Oh enggak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Pujan Dewi, saya dari Universitas Halu Oleo, jurusan Jas. Pendidikan jasmani, olahraga ya. Iya. Panggilannya siapa? Ayu, Ayo, oke yuk. izin bertanya Pak mengenai bidang olahraga, karena saya sendiri seorang atlet, Atlet apa? atlet lari. Lari. Itu juga ternyata. Tapi Pak Ambil lari dari kenyataan. Oke yuk, kamu lari apa? Sprinter, maraton? Pantes kamu pinter. Ya, ya. Kiranya Pak untuk di Sulawesi Tenggara, khususnya saya sendiri, merasa kurangnya fasilitas latihan yang memadai serta kurangnya kompetensi kami sebagai atlet hanya menggunakan menggunakan fasilitas kampus khususnya untuk keberangkatan di luar daerah. Nah, di sini pertanyaan saya, hal apa yang akan Bapak lakukan untuk mengembangkan SDM di bidang olahraga khususnya di Sulawesi Tenggara maupun di Indonesia lain? Kemudian pertanyaannya ini fantastis. Apa yang bisa dilakukan? Jadi periksa telepon kondinya sama gubernurnya. Itu ada atlet namanya Ayu. Dia sprinter hebat. Tapi yang perlu ditambah adalah sistem informasi olahraga. Di dalamnya salah satunya adalah atlet. Atlet itu lama dan usianya terbatas. Kecuali atlet apa yang satu dari atlet bridge. Bridge itu grupnya keluarga Jarum itu usianya sudah 80 itu main dan dia juara. Maka dulu ada janji begini, kalau nanti kamu dapat medali kamu akan jadi PNS, tapi dikabarin jadi PNS nggak mau dia. Luar biasa Jarum. Nah, sistem informasi olahraga itu penting. Di dalamnya ada atlet. Maka sejak kecil nemu bakat penyanyi, nemu bakat pelari, mesti dilihat ini grafiknya menarik ini. Kalau kemudian mewakili Sultra, maka Sultra punya kewajiban dan tanggung jawab untuk mendidik. Tapi lari. Kalau Ayu hebat dan kemudian punya potensi, siap-siap yuk. Siap-siap, kamu bisa dibaca oleh berpikir. Yang penting wakili orang yang lain. Apa sih yang bisa dilakukan? Saya pernah ngobrol sama Presiden soal ini. Pak Presiden usul soal fasilitasnya. Kalau kita ada event nasional kayak apa sih, PON ya. Seringkali kita bangun tuh alat olahraga, apa pusat olahraga maksud saya. Bagus. Saya usulkan begini, coba itu hanya untuk pembukaan saja. Jadi mas tadi bola. Yang lain atletik titipkan ke kampus. Jadi yang dikasih bantuan itu kampus, kampus saya titipin ya. Ini lapangan atletik. Terserah. Mau lari ke lompat tinggi, lompat jauh, lompat terserah. Itu hanya untuk kawasan kecil. Contohnya ada nggak olahraga? Ada. Di mana? Untuk kami di Jawa Tengah di UKS ini. Satya Wacana di Salatiga. Itu akhirnya menjadi produsen atlet. Dan orang-orang kayak Ayu bisa diambil. Dikembangkan, masuk dari sini, lolos ya di tingkat provinsi, bagus banget, bisa ditarik ke pusat. Agar apa tidak aja. Dan kelak kemudian bisa mengibarkan bendera. Dan dijamin, saya itu tukang jamin. Kalau ada anak muda itu berprestasi, masih mahasiswa kan, itu ada banyak pengalaman. Kalau dia lulus, Pak, saya sudah lulus Pak, bahkan sejak SMA. Saya tanyain, kamu mau kuliah atau mau kerja? Siapa? Sampai kuliah. Kemana? Rata-rata mintanya ke Akpol sama Akmil. Saya tulis surat,
dari gubernur lagi. Anda ini berprestasi, mohon dipertimbangkan, dan kita nggak paksa. Dan ternyata dari poin punya cara, karena dari itu prestasi. Maka ada teman sosialmu lah kira-kira, kalau tidak salah ya, lulus. Berita Rumi sekarang nggak tugas. Kalau gambar taruh, fotonya dikirim ke sana. Bapak masih ingat saya? Enggak, saya bilang gitu. Masa nggak ingat sih Pak? Itu Pak fotonya. Enggak tahu, itu kamu juara kan. Pas sekarang saya sudah bertugas. Itu tentang dengan nggak salah dia. Hanya sedikit kan. Jadilah polisi yang baik. Jaga integritas layani siapa? Karena dia merasa ada ikatan batin. Itu yuk. Yang sarjana ada. Sarjana ada yang apa sih masuk teknik politik kan? Programnya ikatan dinas ya. SIPSS nama panjangnya itu. Pokoknya ikatan dinas lagi. Yang modelnya begitu. Dan itu ternyata inilah cara melihat. Jadi satu memberikan fasilitas kampusnya agar nanti cukup ini terus sama kampusnya. Yang kedua memberikan jaminan pada akhirnya. Oke kayak gitu. Kalau pengennya kalau terus mau kerja kan, guru kan, dari tentara kan, polisi kan, BUMN kan, jadi guru. Jadi guru. Kalau jadi guru kemana? Agar bisa jadi guru. Mau jadi guru swasta itu PNS. Ya. Bagus. Tinggal ngomong sama Pak Menpan, Ayu ini luar biasa, dia juara di sini, dia belajar metodologi tentang olahraga. Pak, kalau dong Pak, ini medali emasnya sudah 27 Pak. Wah, gitu ya. Terima, itu masuk. Terima kasih nih. Terima kasih ya. Belakang Pak, belakang Pak. Depan kasih. Cowok. Maju dulu loh, santai. Ini dia di sini tak kasih. Kamu kelainan ya waktu itu. Ini luar biasa loh. Kamu kalah Luna. Ya siap. Ayo, apa? Orkesnya mana? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Umar Ridwan. Umar Ridwan, bukan Umar Bonte, Pak. Ya. Bagaimana? Ya, mohon maaf ini Pak Presiden izin ya. Ada 3 pertanyaan saya ini Pak. Karena kebetulan Bapak nomor urut 3. Saya 3 pertanyaan ini. Ini kayak orang belajar dari guru kamu. Satu. Ketiga. Pancasila. Iya. Jadi pertanyaan pertama ini Pak, ketika Bapak nanti menjadi presiden suatu mungkin setelah pemilihan ini, kami minta komitmennya Pak. Saya mungkin mewakili teman-teman sini. Di Sulawesi Tenggara itu banyak sekali honorer Pak. Honorer. Honorer di sini. Ini calon-calon honorer semua. Oke, Pak, Saya di honorer di Sulawesi Tenggara ini Pak. Mulai dari komitmennya apa? Komitmennya begini Pak. Misalnya soal nanti karena saking banyaknya honorer ini. Iya. Itu mereka pusing itu honorer banyak sekali Pak. Ya. Bagaimana caranya supaya mereka ini mau diapakan karena mereka ini sudah di PNS semua Pak. Caranya sebenarnya saya apakan? Maksudnya mau digimanakan begitu Pak. Ya, oke. Jadi Satu banyak honorer daripada gitu ya. Kedua. Pak, pertanyaan saya kedua, di Sulawesi Tenggara ini kaya sekali. Terutama kami punya nikel Pak. Nikel. Ya. Cuman yang jadi masalah adalah di sini itu banyak sekali pengangguran. Oh, Lebih banyak tenaga kerja asing yang masuk dibandingkan warga lokal yang bekerja. Kamu sekolah apa? Saya konten kreator Pak. Selama kamu kerja di nikel, kira-kira di bagian apa? Ceker. Ya. Jadi biar kepala daerah bisa kerja di sana ya. Yang ketiga, Saya wakil mereka ini.
Kamu mewakili mereka. Siapa saja yang anggota DPRD aja suka mewakili. Komen-komen begitu banyak. Suruh saya bertanya. Ketiga. Jadi sekarang malah kita lamar, Pak. Iya, ketiga. Ketiga, Pak. Sulawesi Tenggara ini sangat luas, Pak. Selain kaya luas. Kalau bisa adakan pemekaran, Pak, 2 provinsi. Soalnya pelayanan pemerintah kepada masyarakat kadang tidak sampai, Pak. Jauh sekali, Pak. Tidak sampai pelayanannya, kadang jauh ke sana. Contohnya pelayanan Saya apa? harus KTP, Pak. Urus Urus KTP itu 3 jam perjalanan, Pak. Jika di sana dikasih timbang lagi, dikasih pusing. Bapak ini, Bapak. Umar, seandainya kamu yang jadi pegawai situ, kamu tambah bikin pusing apa mau bisa menyelesaikan? Honorer kalau diangkat di situ, suruh ngurus KTP, layani masyarakat, tambah pusing lagi. Iya. Gimana coba? Kok sampai yang ikuti aja ketawa dia. Iya. Terus? Itu saja 3 Oh, iya. Ya, sebelum saya ini, Pak, saya mau bilang juga, saya datang di sini bukan saya sebagai konten kreator, saya datang di sini sebagai fans Kevin Idola, Pak. Saya juga datang di sini karena Saya ingin terharu ya. saya juga datang di sini karena ingin bersilaturahmi dengan Pak Ganjar Pranowo. Makanya supaya silaturahmi tidak putus. Lihat aja dong, kenapa dia main? Karena nomor saya 3, rambutnya aja 3 warna. Oke, terima kasih Mas. Terima kasih, Pak. Terima kasih, waduh, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai semuanya sampai aku lupa pertanyaannya. Jadi yang pertama tadi honorer ya. Apa yang akan dilakukan? Ada 2 cara. Yang pertama sekarang isinya adalah namanya P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Rasanya ada komisi 2, saya ngurusi ini. Dulu ada honorer kategori 1 dan 2. Ada namanya dulu guru bantu, sampai dibuat klasifikasi. Itu dibuka semuanya, kelas semua pengen masuk, ada pengen semua dari PNS. Yang pengen jadi PNS angkat tangan di sini. Semuanya. Gak mungkin kalau semua bohong. Agar yang pengen jadi PNS. Oke, ini kan yang pengen jadi pengusaha. Yang lebih banyak. Oke, dan kamu juga ada. Maka caranya adalah 1, tadi mereka bisa masuk ke P3K. Oke, pemerintah dengan perjanjian kerja. Akan dikemanakan? Didistribusikan. Kalau dia sudah magang atau menjadi honorer lama, dia mesti siap didistribusi. Kemana? Ke seluruh Indonesia. Tapi Umar, saya pernah melakukan itu. Kalau kamu besok keterima jadi P3K atau jadi PNS, siapkah ditempatkan di seluruh Indonesia? Kira-kira jawabannya apa? Siap. Orang belum. Begitu jadi turun tanda tangan pengangkatan SK. Langsung ditempatkan. Itu NTT sama Papua kekurangan guru. Kamu berangkat ke sana. Pak, kok jauh sekali. Teman-teman, lihatlah lengan beliau sebelah kanan, ada merah putih. Inilah yang hari ini membutuhkan kontribusi dari anak-anak Indonesia. Begitu. Yang berikutnya apa lagi? Kalau enggak ikut tes CPNS lagi. Itu cara yang sekarang disediakan. Kalau distribusinya mah gampang. Bahkan kemarin dengan P3K itu, teman-teman, banyak sekolah swasta ikut. Saya sekarang diprotes sama sekolah swasta. Pak Ganjar, itu guru-guru saya ikut tes dan keterima. Dicabutlah dari sekolah dan dia ditempatkan di tempat lain. Kan kekurangan guru. Nah, ya. Gimana cara Pak Ganjar menyelesaikan? Dipinjam aja. Tulis surat pada gubernur, pada bupati, wali kota, saya pinjam untuk ditempatkan di sini. Contohnya Pak Mahfud. Pak Mahfud itu PNS, tapi ngajarnya di UII, swasta, sampai pensiun, malah jadi menteri.
mau jadi cawapres kan? Ya. Ini contoh. Jadi banyak skill yang bisa kita kerjakan. Berikutnya tadi banyak yang apa namanya, kita kaya, di Sutra kaya, tapi yang kerja orang asing. Itu yang saya katakan di awal tadi, membangun SDM. Nah kita tanya, kalau kamu kerja di situ kira-kira bisa? Itulah yang mesti diantisipasi. Umpama di sini apa sih Pak Dimiko, apa lagi? Mas suka ya? Mas Ganjar. Buton ada aspal. Kalau kita mau lihat ini, Pak pertanyaan tadi Mas. Pak Ganjar, apa yang akan Bapak lakukan dengan aspal Buton? Saya perintahkan aja pakai aspal Buton, selesai. Dan Jawa Tengah sudah pakai aspal Buton. Jadi kalau kita ngomong, kita pernah praktek gitu ya. Jadi saya ngomong gini, jika kan apa ada prakteknya, ada buktinya. Maksud saya, biar kemudian kita tidak mengawang-awang. Itu caranya. Maka kalau tadi pendidikan yang dihubungkan dengan industri yang ada di sini, maka itulah kesempatan kerja dari perencanaan SDM yang bisa kita lakukan. Jadi nanti lulus langsung masuk terus. Kalau perlu apa? Perusahaannya dimintakan kontrak. Ide saya adalah ketika investasi masuk, maka dia bisa kita wajibkan sekian persen pada tahap pertama harus orang lokal. Nah, lokalnya pemerintah menyiapkan dari sisi ekspertis, keahlian yang ada. 2 ya baru, 3 apa dari tadi? Wilayahnya luar, pemekaran. Hati-hati dengan pemekaran. Sekarang ada 300, kalau gua tadi bilang 330-an yang kebetulan dulu ketua panja pemekaran yang jadi saya kena bau-bau, saya kena bikon, saya kena kesana waktu itu. Yang perlu diperhitungkan bukan karena luasnya, luas baik, ya. Tapi efisiensi dan efektivitas pelayanan. Contoh, makanya kalau kita mau urus KTP sebenarnya minta ampun gampang. Ada sekolah IT dari sini? Ada. Angkat tangan. Kamu sekolah IT? Ini. Kamu tadi mau tanya, awas kalau nggak bisa jawab ya. Ini contohnya, bagaimana cara kita menyelesaikan sini. Bagaimana cara kita menyelesaikan ketika kemudian layanan dari pemerintah sulit. Satu-satunya cara adalah sistem pemerintahan berbasis elektronik. Maka sebenarnya buat KTP tinggal masukkan saja. Data pribadi disubmit dengan cara elektronik, dibalas, confirm, beres, verified, balikan klik ke sana, silakan kamu print di desa. Itu nggak perlu ngomong. Itu berubah format berpikir pelayan rakyat yang namanya ASN. Oke. Kalau kamu sekolah IT, pertanyaan Umar tadi, gimana cara teknologi informasi membantu pemerintah memberikan layanan kepada masyarakat dengan gampang? Ada yang dulu belum bertanya. Jawab kalau nggak lulus sekolahnya. Baik, saya akan jawab pertanyaan dari Atta Halilintar. Ternyata ya. Kebetulan saya juga ngefans sama dia. Ternyata fansnya belum tambah. Jadi kalau baris kamu beli di sini. Kamu kan harus ke saya. Nah kalau baris sini, dia ngefans kita, ini ngefans ini. Ada fansnya dia. Ada sih. Kamu namanya siapa? Lisa, Pak. Lisa. Kamu jawab si Atta ini. Jadi sekarang kan sudah canggih, sudah semua itu teknologi. Jadi sekarang kalau misalkan kita mau bikin KTP kan bisa buka web begitu untuk mendaftar KTP elektronik namanya. Ya terus. Kamu semester berapa? Semester 3. Oke. Kalau kamu saya kasih order gitu. Bagaimana kalau nggak bisa saya dibuatin satu aplikasi agar layanan di pemerintah yang jauh sekali itu di daerah menjadi mudah. Apa yang kamu lakukan? Bikin proyeknya, kan Bapak kasih proyek. Nah, Bikin aplikasi nggak Pak? ya jawab. Biar gampang gimana? Tetap. Ya.
Karena wilayah Sutra ini luas, terus kemudian ada orang dari kampung katakan gitu ya, Mbak ya. Ada orang kampung, Pak, kami harus pergi 3 jam ke kota. Nah, biar dia tidak pergi, caranya gimana? Dia bisa urus dari rumah. Kita buat aplikasi, kemudian kita ke desa atau ke desa yang terpencil itu, yang 3T. Nah, kemudian kita suruh kepala desanya atau pejabat dan sekitarnya untuk menggunakan aplikasi itu untuk didata semua masyarakatnya atau kita deklarasikan sendiri ke sana untuk masyarakatnya kita ajar cara menggunakan aplikasi kita, Pak. Gitu. Oke. Jadi katanya kita puas. Puas ya? Masih dia punya pertanyaan untuk Bapak, Pak. Karena saya di belakang tidak Kamu mau tanya apa tadi? Ini satu makan dulu, Pak. Iya. Perkenalkan nama saya Nisa Ardianti. Kamu Saya sudah tadi. yang lain saya tidak tahu, Pak. Oh iya. Saya dari SDK Sekretari dan saya juga Pak penerima beasiswa ASN. Sudah siswa? ASN. Apa itu? Beasiswa Bapak Anies Mameruka. Oke, dikasih. Iya. Yang belum dapat biasa minta. Jadi Kamu dapat biasa uang. iya, Pak. Uang bentuknya. Iya, Pak. Jadi meringankan kita sebagai anak kos untuk bayar kos. Ya, maksudnya kamu dikasihnya tiap bulan atau 2 tahun sekali? Tiap bulan, Pak. Kalau 2 tahun sekali lulus, Pak. Enggak dulu enggak ya? Berapa nih tiap bulan? Alhamdulillah 500.000 tapi sangat menguntungkan untuk kami. Ya iyalah, namanya juga tiap bulan 500.000, oke. Oh, mahasiswa lagi. Ya, ASN